Nutrisi, pakan dan air. Nutrisi sapi perah yang baik dimulai dengan air. Nutrisi terpenting bagi hewan dan bahan baku termurah dalam pakan bagi peternak sapi perah. Sapi perah membutuhkan lebih banyak air daripada nutrisi lainnya untuk pertumbuhan, pemeliharaan, dan produksi susu. Jika air tidak tersedia secara tidak terbatas yang diinginkan hewan, terutama di iklim tropis, maka dapat mengurangi produksi susu, pertumbuhan dan perkembangan, serta membatasi produksi susu seumur hidup. Sapi perah juga membutuhkan air untuk mengatur suhu tubuh, terutama di iklim tropis. Mereka kehilangan sekitar setengah dari air dalam tubuh mereka melalui keringat dan pernafasan. 25% melalui urin dan kotoran, dan 25% masuk ke dalam susu tergantung pada seberapa banyak susu yang diproduksi. Sapi perah mendapatkan air dari minum dan air dalam pakan yang mereka makan. Jika air tersedia tidak terbatas, sapi dengan sistem kandang ikat akan lebih sering minum dibandingkan dengan sistem kandang lepas. Dalam sistem kandang lepas, beberapa tempat minum harus ditempatkan di seluruh area untuk mencegah sapi dominan menghalangi akses sapi yang lainnya. Sapi lebih suka air yang bersuhu antara 17-28 Celcius, tidak terlalu dingin atau terlalu hangat. Mereka suka minum dari permukaan air yang dangkal dan panjang, 50-70 cm. Ketika santai, sapi minum dalam 3 tahap. Mencicipi cepat, mencicipi lebih lama, kemudian minum sebenarnya yang bisa mencapai 10-20 liter hanya dalam waktu sekitar 30 detik. Sapi minum lebih sedikit air saat makan pakan segar seperti rumput yang mengandung hingga 80% air atau silase yang mengandung 65-70% air. Jika sapi dan pedet tidak mendapatkan cukup air atau jika kualitasnya buruk, mereka juga akan makan lebih sedikit yang mengakibatkan penurunan produksi susu dan pertumbuhan. Sapi perah biasanya minum air setelah makan, setelah diperah, dan segera setelah bangun dari istirahat dan mengunyah makanan mereka. Seiring dengan produksi susu yang lebih banyak, mereka pasti minum lebih banyak. Sapi non-laktasi minum 50-70 liter sehari, sementara sapi produksi tinggi di iklim panas dapat minum 100-200 liter setiap hari. Pedet harus memiliki akses air minum tidak terbatas pada usia 3 hari bersama dengan susu segar atau susu pengganti dan konsentrat pedet atau calf starter. Di iklim panas, pedet mungkin minum lebih dari 1 liter setiap hari. Air penting tidak hanya untuk hidrasi tapi juga untuk perkembangan rumen. Tanpa air yang cukup, pedet akan makan konsentrat pedet lebih sedikit dan memiliki berat badan yang jauh lebih kecil. Ingatlah bahwa peningkatan berat badan dalam 2 bulan pertama secara langsung berhubungan dengan produksi susu nantinya. Pedet yang memiliki akses air minum tanpa batas juga memiliki peluang diare lebih kecil. Seiring dengan makan lebih banyak pakan, mereka juga akan minum lebih banyak air, biasanya 4 kali lipat jumlah air dibandingkan jumlah pakan. Pedet membutuhkan akses ke air minum secara konstan karena mereka minum lebih sering daripada sapi dewasa. Grafik ini menunjukkan berapa banyak air yang diharapkan diminum oleh pedet dan sapi darah pada berbagai usia. Jika mereka tidak memiliki akses tanpa batas ke air, mereka akan minum lebih sedikit sehingga berdampak negatif pada pertumbuhan dan perkembangan mereka. Air segar dan bersih harus selalu tersedia tanpa batas untuk semua hewan perah, baik yang sedang memproduksi susu maupun yang tidak. Air tersebut harus berkualitas baik, bebas dari kotoran, rasa buruk, atau bau busuk untuk mendorong sapi minum sebanyak yang mereka mau, kapanpun mereka mau. Jika sapi tidak minum air yang cukup, mereka akan makan lebih sedikit, memproduksi susu lebih sedikit, dan kesehatan reproduksi serta pertumbuhan mereka akan terganggu. Tanda kurangnya asupan air adalah urin sedikit, kotoran keras, dan sapi minum dari genangan yang mengandung urin. Perilaku ini juga bisa disebabkan oleh kurangnya garam atau kalium dalam pakan mereka. Untuk memastikan sapi minum cukup, bak air dan ember harus dibersihkan dengan baik secara teratur. Kualitas air. Sapi yang minum air tanah, sumur, mata air, dan sungai sering terpapar kualitas air yang buruk akibat kontaminasi kimia atau bakteri. Beberapa bahan kimia pada konsentrasi tinggi, seperti kalsium, memiliki efek kecil pada asupan air. Sementara yang lain, seperti sulfat level tinggi, memberikan aroma bau telur busuk dan membuat sapi tidak mau minum.
Air kecoklatan atau berkarat akibat tingginya kadar besi juga dapat mengurangi asupan air dan mungkin meningkatkan kebutuhan mineral seperti tembaga dalam pakan. Tingkat nitrat yang tinggi seringkali berasal dari penguraian bahan organik dan dapat menyebabkan masalah reproduksi dan keguguran. Air yang tercemar limbah hewan dapat mengandung bakteri coliform yang sangat berbahaya bagi pedet. Bakteri dalam air juga dapat meningkatkan resiko penyakit pada pedet dan sapi dewasa. Disarankan agar dilakukan pengujian kualitas air secara teratur. Dokter hewan atau teknisi koperasi Anda mungkin dapat membantu dalam proses penting ini. Ingat, banyak masalah dalam produksi susu dimulai dengan air yang tidak cukup, kotor, atau berkualitas buruk. Sapi dan pedet harus selalu memiliki akses tak terbatas ke air segar dan bersih untuk produksi yang baik, asupan pakan, kesehatan, dan pertumbuhan. Pengurangan air akan mengakibatkan penurunan asupan pakan, produksi susu yang lebih sedikit, serta reproduksi dan kesehatan yang lebih buruk. Air harus bersih, segar, dan berkualitas baik. Menguji kualitas air dan kemungkinan kontaminasi bakteri sangat dianjurkan. Keuntungan dan kerugian. Jika peternak tidak menyediakan air segar dan bersih tanpa batas bagi sapi dan pedet, peternak secara langsung mengurangi produksi susu dan secara tidak langsung menurunkan asupan pakan, kesehatan sapi, dan performa reproduksi. Karena air adalah nutrisi termurah yang tersedia, membatasi jumlah atau kualitasnya adalah kesalahan paling mahal yang dilakukan peternak. Mengurangi asupan air sapi hanya sebesar 10% per hari, berarti peternak kehilangan 8,2 juta rupiah per sapi per tahun untuk sapi yang menghasilkan 30 liter susu per hari. Atau kehilangan 5,5 juta rupiah per sapi per tahun untuk sapi yang menghasilkan 20 liter susu per hari. Atau kehilangan 2,7 juta rupiah per sapi per tahun untuk sapi yang memproduksi 10 liter susu per hari.